suara-suara para supporter dari kedua tim kali ini langsung ke posisinya masing-masing antara Geng Kapak dan juga EVOSing masih ditemani dengan Nevin dan juga Cipi. Tapi jangan lupa juga buat teman-teman yang ada di rumah Lita, nih di-download dulu karena Lita jasa teman mabar kalian setiap saat. Yoi, dan nih kita tuh juga lihat tentunya ya persebaran dari masing-masing hero di masing-masing landing phase antara Geng Kapak dan juga EVOSlings di mana ya area top lane, God lane kita masih terlihat independen, masih coba untuk clearing laningnya satu sama lain. Tal juga udah mulai coba untuk memberikan babysitting tentunya terhadap junglernya. Masih coba untuk buying time terlebih dahulu walaupun kini kita bisa lihat juga di mana Violet jalan jauh banget untuk berikan gempuran ke arah seorang Mei dan hampir saja Mei menjadi korban first blood tapi dia masih bisa selamat untuk mundur ke area belakang. Iya itu Little Wanderer yang benar-benar berharga nampaknya ya buat teman-teman dari EVOSing bahkan sampai membutuhkan 4 pemain di sana. Dan juga kita melihat dari sisi atas, Cincau bersama seorang Pika ini bakal jadi fight yang cukup alot ya sebenarnya. Tapi ini dia dari seorang Tal yang ternyata terciduk kali ini mencoba untuk memberikan gangguan sedikit ke area orange buff-nya terlebih dahulu. Yoi, Tal udah mulai terlihat nakal dan bahkan sudah diketahui oleh kawan-kawan dari Geng Kapak pas rank Violet datang. Bolton Sage maju ke depan, Mei lagi-lagi menjadi bulan-bulan langsung di follow up dengan ada satu pada Evil Sport dan this is it. First blood berhasil diamankan oleh kawan-kawan di EVOSlings tapi Sky tidak mau berat apa-apa lagi walaupun Caramel masih bisa mundur ke arah belakang namun tidak dengan Funi dan ternyata Funi still survive. Kita pun juga dengan Caramel, dua hero yang hampir saja tewas coba untuk melakukan recall dan mundur ke area belakang. Iya ini untung banget sih, ngincernya orange buff dapatnya eliminasi. Apalagi ini menuju ke arah seorang Mei meskipun memang seorang roamer tapi eliminasi benar-benar berharga. Apalagi ini adalah first round untuk EVOSing. Tapi selanjutnya objektif selanjutnya yang akan kita bahas kali ini adalah Turtle yang udah mulai muncul juga di area lane of di 2 menit yang pertama. Beberapa source skill udah mulai dibuka bahkan kali ini ada tangkapan maut yang masuk menuju ke arah seorang Mei. Tapi Tol masih berdiri dengan sangat amat kokoh di bagian terdepan memberikan sedikit zoning out dan juga Violet yang udah memberikan kali ini bad pace masih mengeluarkan tapi ini dia happy speed terjaga Sky masih bisa mendapatkan ke area terkalian tapi harus ditukar langsung oleh seorang Violet bahkan dari seorang Caramel gak bisa berbuat banyak lagi kali ini kan double kill juga didapatkan oleh teman dari Geng Kapak Budi memberikan satu pembalasan lagi menjadi tambahan eliminasi dan pertukaran 2 untuk 1 yang terjadi barusan. Wow, galak banget nih teman-teman dari EVOSlings di mana Geng Kapak Basreng harus kehilangan 2 pemain mereka di area Turtle. Caramel terlihat masih ingin berkutat tentunya terhadap purple orange buff-nya terlebih dahulu. Masih belum mau terlalu overcommit lagi, begitupun juga dengan Sky. Kita bisa lihat juga di mana lagi-lagi dari Geng Kapak Basreng dan juga EVOSlings sudah kembali mengeningkan cipta. Masih belum ada momentum yang berhasil mereka dapatkan. Balik lagi di area bottom lane, point of view kita berada di area LW dan juga Violet. Dua-duanya masih terlihat aman. Walaupun kita bisa lihat juga Tal mundur ke area belakang mengingat adanya pergerakan dari Funi yang hadir. Ini yang membuat dua hero dari EVOSlings prefer untuk berlindung di balik turret yang mereka miliki di area tersebut. Yes, mencoba untuk menurunkan tempo karena kali ini sebenarnya kerugian besar ada di tangan Geng Kapak Basreng. Meskipun mereka masih bisa mengejar dari sisi goldnya dan itu adalah hal yang sangat amat baik. Dan seorang Lipi kalian juga menghindari adanya satu inisiasi yang dibuka oleh seorang Mei dengan adanya bad pace yang dikeluarkan. Di sisi lain juga kita melihat dari seorang Violet di area bottom lane kali ini berhadapan langsung dengan seorang LW. Ini bakal jadi fight yang sama-sama lama juga yang memang menjadi ciri khas seorang SP laner yang sama-sama tebal, sama-sama punya regen yang kuat juga. Yes, sejauh ini di menit kita yang keempat ya, kita bisa lihat juga Mei menjadi bulan-bulanan. Negara heavy space yang dibuka oleh Tal, tapi ternyata masih mau di-commit oleh teman-teman dari EVOSlings. Prefer mundur lagi dan back to the topic di mana di menit keempat kali ini masih belum ada perbedaan gold yang signifikan di mana ekonomi masih terbilang equal. Bahkan kita bisa lihat juga dari segi turret dua-duanya sama-sama punya penjagaan yang ketat terhadap objektivitas yang mereka miliki. Walaupun kini dari kedua belah jungler lagi-lagi sudah sibuk berkutat terhadap jungle patternnya mengingat Turtle yang kedua juga sudah mulai hadir. Sudah mulai di poking juga teritorial Turtle dengan arah EVOSlings walaupun di area bottom lane. Dominic First sudah mulai dibuka begitu saja mengarahkan sana Violet, Bolton Saints bahkan masih belum mau mundur LW-nya. Dan itu hanyalah sebuah distraction karena satu poin Turtle berhasil disecure oleh kawan-kawan dari Geng Kapak Basreng. Iya, yes, dan nampaknya belum ada kontestasi yang mau dibuat terlalu besar dari teman-teman EVOSlings mengingat tadi juga seorang Violet dalam bahaya ya ketika damage yang masuk dari seorang LW ternyata begitu banyak membuat dia harus mundur terlebih dahulu bahkan melakukan recall dan menjadi satu keuntungan
karena akan ada sedikit space di bagian bawahnya. Tapi ini dia kita bergeser lagi ke area mid lane. Tal dan juga Lipi berhadapan langsung dengan adanya seorang pun yang menggunakan Valentina dari sisi mid lane-nya. Tapi di sisi lain pun dari seorang Mei bisa melakukan zoning out dengan begitu baiknya. Bahkan satu outer turret berhasil diamankan oleh geng Kapak Basreng. Objektif yang begitu penting di area early. Yes, objektif gaming sudah mulai diperlihatkan oleh geng Kapak Basreng di mana satu objektif saat pun berhasil mereka renggut di area bottom lane. LW masih berusaha keras untuk memberikan penjagaan agar tidak terjadi mirroring layaknya di area top lane yang sudah terlihat EVOS dengan objektif tersebut. Walaupun di area mid lane, back to the mid lane di mana dari 3 hero geng Kapak Basreng masih coba untuk berikan penjagaan. Violet juga masih enggan untuk mundur ke area belakang. Tarto berubah posisi di area sebelah kanan hutan, tapi di area top lane kita bisa lanjut ke Talipis mencoba mengarah ke arah serang Cincau. Mei juga udah siap untuk berikan penjagaan yang membuat Top River untuk mundur ke arah belakang terlebih dahulu, Nevin. Iya, sabar-sabar cicil manjanya terlebih dahulu, tapi berbeda di area mid lane-nya kali dari seorang Karamel harus dibang lagi dari FSP, bahkan tempat Soglet harus terbuka juga dari seorang Karamel hanya untuk melakukan pelarian diri dan kembali lagi reset. Untuk kedua tim kali ini mereka nggak boleh terlalu terburu-buru, beberapa objektif akan muncul dalam beberapa saat lagi juga, dan mid turret yang akan menjadi sangat penting untuk kedua tim kali ini. Ya, sejauh ini dari geng Kapak benar-benar memberikan penjagaan yang ketat. Treatment terhadap turretnya benar-benar terlihat cukup jelas. Di mana EVOS gak bisa menyentuh ke area pertahanan tersebut. Dan kini kita bisa lihat juga kerumunan dari geng Kapak Basreng berada di area teritorial teman-teman dari EVOS Karamel. Prefer untuk mundur ke arah belakang dan belum mau untuk melakukan inisiasi lebih lanjut lagi. Geng Kapak Basreng hanya milih untuk langsung melakukan poking ke area turtle yang ketiga. Di mana tidak ada observasi ini membuat geng Kapak berhasil menyelesaikan objektif tersebut secara cuma-cuma. Tapi di area top lane terlihat kekosongan terjadi. Ini membuat EVOS langsung memberikan pertukaran terhadap satu objektif turret yang dimiliki oleh geng Kapak Basreng. Yes, dan kalau kita melihat juga dari sisi tengahnya Funi bersama seorang Mei kali ini mereka masih benar-benar memberikan pressure, dan Karamel berhasil mendapatkan satu auto turret. Ini menjadi pertukaran yang cukup adil ya untuk sisi atasnya, tapi di sisi lainnya yaitu di sisi bawah Violet yang kali ini harus berhadapan dengan dua pemain langsung, hanya bisa nge-clear ke area wave terlebih dahulu, sama-sama nggak mau terlalu terburu-buru karena ini masih di menit yang ke-7 dengan bisa dibilang power late game yang ada di kedua tim. Ya, Violet tadi udah mengaktifkan kekuatan Inferno, bahkan kita bisa lihat juga ada satu buah heavy speed menjepit ke arah LW, dan bahkan kita bisa lihat juga mana Karamel yang langsung mengucapkan ini fast forward, tapi ternyata dibalas dengan satu membantu lagi dibuka oleh seorang Mei, namun ternyata Tau lari terpirit-pirit untuk menghindari serangan, namun tidak ada korban jiwa. Justru Violet yang tidak bisa bertahan pun harus tumbang, looking for another kill, di mana Mei coba untuk memukul mundur dari Karamel, namun ternyata Karamel masih bisa menghindari serangan yang diberikan oleh dua hero dari geng Kapak Basreng, Nevin. Ya, suatu nice fataling dari seorang Mei tadi berhasil dapetin dua pemain, tapi ternyata yang berhasil dieksekusi hanya satu pemain saja. Masih menjadi keuntungan karena perbedaan gol kali ini masih diungguli oleh teman-teman dari geng Kapak Basreng juga. Dan kita melihat lagi ada sedikit inisiasi yang coba untuk dibuka nampaknya di area mid lane, bahkan di area purple juga udah mulai diganggu-ganggu, tapi Karamel masih bisa mendapatkan purple buff-nya tanpa ada gangguan karena zoning out begitu baik juga dari seorang Tol maupun Lipi. Kita bisa lihat juga dari geng Kapak, mereka coba untuk mulai menurunkan tempo permainan terlebih dahulu. Begitu pun juga dari EVOS Lynx, masih belum ada momentum yang di-create dari kedua belah inisiator ini. Mereka prefer untuk menunggu Lord yang beberapa detik lagi akan muncul di area perbukaan lane of down, di area top lane. Sky juga coba untuk memberikan backup untuk membersihkan laning yang sempat didorong wave minenya oleh teman-teman dari EVOS Lynx, sejak Karamel dan The Seset. Lordnya sudah mulai hadir, Tal udah mulai maju ke depan. Satu buah hipis sudah mulai saja. Dan Fish juga di follow mengarahkan itu bersama Funi dalam bencana. Dan bahkan tanpa Soblet udah dibuka mengarah ke arah tubuh dari seorang Funi pun buat Funi harus tumbang. Main jadi korban selanjutnya. Violet gak bisa bertahan, bahkan Tal pun harus hilang jika dibalaskan dua teman-teman geng Kapak Basreng looking for satu objektif turret yang dimiliki EVOS, namun ternyata tidak. Belum ada wave minion yang memberikan penunjukan terhadap geng Kapak buat mereka prefer untuk masuk ke area objektif Lord yang pertama kali ini, Nevin. Wow, ini fight yang benar-benar intens ya antara kedua tim kali ini melakukan pertukaran demi pertukaran mereka. Bahkan tadi kita melihat ada copy ultimate dari FSP-nya dan Lord berhasil diamankan juga oleh teman-teman dari geng Kapak Basreng. Lord yang pertama. Tapi kita bakal melihat lebih dahulu ke arah replaynya, dimana tadi ada satu foto yang berhasil korek bagian terdepan langsung di backup juga oleh teman-teman yang lain. Tapi dengan adanya Poveus yang dibawa ke dalam game kali ini bisa bilang cukup merepotkan, membatasi banget semua mobilitas yang dipunyai oleh teman-teman dari EVOS Lynx. Namun
untungnya masih ada 2 pemain yang bisa bertahan di bagian belakang. Violet bahkan harus direlakan di sana. Iya, ini benar-benar kompleks dan intens banget tentunya dari segi team fight yang di-create oleh dari kedua belah pihak. Dan bahkan kita bisa lihat kill count yang terjadi antara geng Kapak Basreng dan juga EVOS Lynx terlihat sama, balance dan juga equal. Tapi gini kita akan lihat tentunya dari defense mechanisms EVOS Lynx, mengingat Lord yang sudah disecure oleh geng Kapak akan berjalan ke area bottom. Turret yang dimiliki oleh EVOS Lynx, Heavy Smith sudah dikopi saja menjepit ke arah seorang balance equal dengan ada satu buah Heavy Smith breach yang dikopi oleh seorang Funi. Ini membuat dari EVOS Lynx prefer untuk mundur ke arah belakang, menyambut hangat ke area Lord yang hadir di area bawah. Tapi di area mid lane sudah tidak ada lagi penjagaan. Center turret EVOS Lynx kini sudah hilang. Ini membuat visions dari geng Kapak Basreng terhadap hutan yang dimiliki oleh EVOS Lynx akan jauh lebih luas lagi di menit kita yang 10 kali ini. Ya, guessing gaming benar-benar digunakan di game kali ini dengan lepasnya Valentina di tangan seorang Funi. Dan tadi kita melihat juga di sisi mid lane-nya dari seorang Lipi pun gak bisa berbuat terlalu banyak ketika udah adanya push turret. Dan ini untuk sedikit item build-nya yang akan kita bahas. Untuk Famous-nya sendiri dia udah ada Karasun Fight dan juga Dominus Ice yang pastinya ini bakal merepotkan untuk teman-teman dari geng Kapak yang mempunyai efek regen yang cukup tinggi. Ya, ini kita bisa lihat dari segi item dari menit kita yang 11 sudah ada item-item jahat yang sudah di kantong, yang bahkan Divine Glaive, satu item penetrasi tinggi Magic pun sudah mulai terlihat ada di dalam tubuh dari seorang Funi. Ini membuat damage yang diberikan nantinya akan semakin menyakiti dari teman-teman EVOS Lynx. Tadi harus perlu diperhatikan, diantisipasi lagi karena kini kita bisa lihat juga di mana mendarat dengan ada satu Fataling mengarahkan itu pada seorang Violet, membuat Violet langsung dibegal. Begitu saja Taluk Inferno dan kali ini kita bisa lihat juga di mana Mei terhimpit. Tidak bisa berbuat apa-apa yang membuat dia pun harus tewas di tangan anak dari EVOS Lynx. Double kill, triple kill bahkan dikantongkan seorang Cicau dan satu hero lagi yang bisa langsung tewas dibuat EVOS Lynx. Harus kehilangan pemain mereka dan wipe out berhasil di-build oleh teman-teman dari geng Kapak Basreng. It will be disaster tentunya karena base akan terbuka lebar. Wipe out berhasil dimakan oleh geng Kapak Basreng dan kali ini Minion Wave memang udah mulai masuk tapi nggak cukup karena seorang Violet udah kembali lagi ke dalam base mereka, ke dalam lane of dan ke arah teras rumah dari teman-teman EVOS Lynx. Kesempatannya begitu besar untuk geng Kapak Basreng, apa iya bakal di end di 10 menit saja. Tapi ini dia dari geng Kapak yang udah mulai reset lagi. Dan kalau kita melihat juga Lord akan muncul dalam beberapa detik, bisa aja direbut. Tapi dengan perbedaan gol sampai ke arah 7.000 mungkin dari EVOS Lynx harus lebih berhati-hati lagi bermain dengan metode pick off kah? Atau mungkin melakukan gameplay mereka yang lebih bisa nge-press ke arah teman-teman dari geng Kapak Basreng. Wow, di pertemuan kedua Blue Star Beast kita kali ini geng Kapak benar-benar segala itu. EVOS Lynx lagi-lagi dibuat untuk langsung memikirkan cara untuk melakukan defense mechanism terhadap Lord yang kedua yang lagi-lagi berhasil di-secure oleh kawan-kawan dari geng Kapak Basreng. Kita bisa lihat juga di mana di area bottom lane pun tidak sempat untuk langsung poking ke arah Tar, di mana satu objektif inner Tar dari EVOS Lynx kini pun lenyap. Dua base Tar tersisa dari EVOS Lynx. Kita akan lihat satu Lord yang sudah di-secure akan menjadi jawaban untuk geng Kapak mengalahkan EVOS Lynx. Ternyata dengan ada defense mechanism yang kuat dari high ground yang memiliki EVOS Lynx, justru geng Kapak masih belum bisa untuk menjawab dan bahkan meruntuhkan high ground base yang dimiliki oleh teman-teman dari EVOS Lynx. Dua base turret saja tersisa sejauh ini dari teman-teman EVOS Lynx. Mereka udah mulai full defense lagi karena Lord akan masuk dalam beberapa saat lagi di menit yang ke-13. Minion Wave dari area atas langsung dipush juga oleh seorang Mei, kali ini membuka perfect match-nya. Tapi di area tengah juga dari seorang Tol masih menahan untuk head nya dan destroy dari seorang Jijau. Satu base turret saja tersisa tapi 5 pemain dari EVOS yang akan segera menahan damage dibuka. Fatal yang udah karena 2 pemain, bahkan Tempest of Death kayaknya serangan Rebel masih belum cukup juga untuk bisa merupakan satu pun pemain. Dan lihat 2 pemain saja tersisa, Lordnya memang tumbang tapi masih ada beberapa pemain dari geng Kapak Basreng yang too strong, belum bisa mereka tumbangkan sama sekali. Namun ini dia EVOS Lynx menolak kalah padam dari seorang Lipi. What a nice play Lipi. What a nice play Lipika. Kita bisa lihat juga Pika dan Lipi yang tersisa dari EVOS Lynx. Dan bahkan Maniac berhasil diciptakan oleh seorang Lipi yang membuat defense mechanism terhadap high grounds yang EVOS Lynx memiliki masih belum bisa ditembus. Walaupun itu udah tinggal satu tetes darah penghabisan lagi sih. Tinggal satu sentilan lagi. Dan gini kita bisa lihat juga replay terlihat apa yang terjadi, di mana cantiknya defense mechanism dipertonton
ditonkan oleh teman-teman EVOS Lynx. Violet berkorban dengan maju ke area depan untuk menahan Lord dan Gempur yang diberikan. Dan kita bisa lihat Lipi yang ada di area belakang ini benar-benar free hit banget. Hero yang tersisa dari geng 14 pun langsung dilibat habis dengan adanya Bad Fist dan Bad Impact yang dikeluarkan oleh Lipi yang membuat dia berhasil men-secure ke area point mania kita di menit yang ke-13 tadi, Devin. Ini kacau sih dari seorang Lipi sebenarnya benar-benar di-respect entah itu dengan Athena ataupun dengan zoning out yang begitu bagus juga. Tapi ini dia beberapa fight yang mulai diinisiasi lagi di area purple banget seorang karena bentuk terlibat sama Tebas Oblet lagi dibuka Sky. Berhasil menemukan karena seorang Violet, satu pemain sudah hilang dan EVOS Lynx dibukul mundur lagi. Dengan 3 pemain saja terus apa iya dari seorang Lipi bisa membalikkan keadaan lagi di momen yang kedua ini, momen yang benar-benar krusial untuk teman-teman dari EVOS Lynx, Cipi. 3 hero tersisa dari EVOS Lynx. Wave Nina sudah mulai masuk ke arah Pacer. Kau jadi black oleh teman-teman dari EVOS Lynx.